Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika berbicara tentang peradaban Mesir kuno? Sphinx yang misterius, mumi berusia ribuan tahun, atau kutukan mengerikan dari dewa kematian Anubis? Selama ini, peradaban Mesir kuno selalu diselimuti selubung misterius, meninggalkan terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah seorang wanita Mesir kuno legendaris yang hilang secara misterius dalam sejarah. Legenda mengatakan, dia memiliki kecantikan tak tertanding yang menggetarkan. Dalam sejarah 3000 tahun Mesir kuno, dari penyatuannya hingga kematiannya, tidak pernah ada wanita jelita yang menggetarkan seperti itu. Seiring dengan penelitian dan penggalian arkeologi yang berkelanjutan, semakin banyak orang sekarang percaya bahwa wanita legendaris yang dimaksud itu sebenarnya adalah alien. Dia adalah Nefertiti, permaisuri agung atau istri utama dari Fir'aun atau Pharaoh Amenhotep IV, kemudian bergelar Akhenaten dari dinasti ke-18. Untuk diketahui, makhluk asing atau luar angkasa yang dikenal dengan sebutan alien, menurut teori konspirasi, adalah awak dari Unidentified Flying Object atau UFO. Beberapa orang percaya mengenai kehadiran mereka, namun ada juga yang tidak percaya. Lantas, bagaimana asal-usul pemberian nama alien untuk makhluk luar angkasa ini? Salah satu pengguna di Quora yang menjelaskan bahwa alien merupakan kata dasar dari bahasa Tamil. Alien mengacu kepada orang atau makhluk asing. Orang atau makhluk asing dari Tamil atau milik orang lain, bukan milik sendiri atau asing. Menurutnya, Al adalah kota Nagasi milik Tamil yang digunakan untuk menyangkal atau mengingkari suatu pernyataan, tindakan atau posisi. Padanan terdekat dalam bahasa Inggris adalah not, sehingga Al memiliki arti tidak atau tidak ada. Namun ada banyak kata yang mirip berakar dari Al ini, seperti Al, Allah, Alatu dan Alafai, yang digunakan untuk pengganti atau lain-lain, berbeda dan pengertian negatif. Dalam bahasa Tamil, waria atau wanita pria disebut Ali karena mereka dianggap asing dari manusia normal. Sebutan ini mengacu pada seorang transgender, tidak mengacu pada jenis kelamin pria maupun wanita. Kemudian Al plus Ian atau alien hingga menjadi alien. Ian sendiri artinya alami, manusia normal, sehingga jika disatukan memiliki pengertian bukan manusia. Nefertiti. Nefertiti dalam bahasa Mesir kuno memiliki arti kecantikan telah datang. Jelas dia yang cantik jelita ini sesuai dengan arti namanya. Patung Nefertiti ditemukan pada tahun 1912 oleh kelompok arkeologi Jerman yang dipimpin oleh Ludwig Borchardt di ruang kerja Thutmose di Amarna, Mesir. Patung dada Nefertiti memiliki tinggi 47 cm dan berat sekitar 20 kg. Patung dada ini terbuat dari batu kapur yang ditutupi dengan lapisan stuko berlukis. Wajahnya sangat simetris dan hampir utuh, kecuali pupil mata kiri yang hilang dan ketiadaan tatahan di sebelah kanan. Pupil mata kanan disisipi dengan kuarsa yang dicat hitam dan dilapisi dengan lilin lebah. Latar belakang soket mata adalah batu kapur tanpa hiasan. Ia dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia. Patung itu juga menempati peringkat teratas di dunia dengan patung tanpa lengan Venus de Milo yang dinobatkan sebagai patung wanita tercantik sedunia. Arkeolog itu juga memuji dalam buku hariannya, kecantikannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Di Mesir kuno, kecantikan dianggap sebagai berkah dari dewa. Jika seseorang memiliki paras yang cantik, maka orang-orang akan berpikir dia mendapat berkat dari dewa. Ketika penemuan patung dada Nefertiti dipublikasikan, dia membangkitkan ingatan orang-orang terhadap sang ratu ini. Nefertiti memasuki istana di usia puluhan tahun dan menikah dengan Akhenaten yang hanya seorang pangeran ketika itu. Tidak lama setelah Fir'aun meninggal, Akhenaten naik tahta sebagai Fir'aun dinasti ke-18 dan Nefertiti menjadi ratu. Pasangan itu juga menjadi pembaru agama paling terkenal dalam sejarah Mesir.
Nefertiti tidak hanya luar biasa dalam penampilan dan sangat dicintai oleh Akhenaten, tetapi juga memiliki status yang sangat tinggi dan bahkan melampaui kekuasaan Firaun dalam beberapa aspek. Tidak hanya itu, ia juga memegang kuasa hidup dan mati seseorang. Kekuasaan besar yang bahkan tidak dimiliki Akhenaten ini cukup untuk membuktikan betapa berpengaruhnya Nefertiti di masyarakat saat itu, sehingga sosok dirinya selalu muncul di banyak lukisan dinding kuil. Namun siapa sebenarnya sosok Nefertiti dengan kekuasaan sebesar itu? Orang-orang hanya menduga tentang asal-usul Nefertiti. Sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Ada yang mengatakan dia berasal dari keluarga kelas penguasa, ada pula yang mengatakan dia berasal dari luar negeri. Tapi yang paling menakjubkan lagi, ada yang mengatakan orang tuanya mungkin kolonis dari planet asing. Tentu saja spekulasi ini bukan tanpa dasar, karena Mesir kuno selalu dianggap sebagai tempat yang sering dikunjungi alien. Di dinding lukisan ruangan makam banyak terukir produk peradaban modern. Bangunan piramida juga diduga sebagai stasiun komunikasi alien, dan potret Nefertiti pada mural tersebut membuat orang meragukan identitasnya. Dia memiliki kepala yang berbeda dari orang biasa, ramping dan panjang, mirip dengan Zetas atau dikenal sebagai alien Roswell yang legendaris. Tetapi dia bukan satu-satunya orang yang memiliki bentuk kepala seperti itu. Arkeolog juga menemukan banyak tengkorak lonjong di gurun Peru. Tengkorak-tengkorak itu sepertinya sengaja ditarik memanjang. Ini agak janggal karena tidak sesuai dengan karakteristik psikologis manusia normal. Pertama, volume tengkorak-tengkorak ini setidaknya 25% lebih besar dari tengkorak manusia normal dan berat 60% lebih dari tengkorak manusia normal. Kedua, struktur tengkorak juga tidak sama dengan tengkorak orang normal. Tengkorak manusia normal memiliki 2 tulang parietal, tulang ubun-ubun, letaknya di kedua sisi kepala, dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Tetapi tengkorak lonjong ini hanya 1. Karena terlalu ganjil dan tidak dapat menentukan secara pasti apakah mereka manusia atau makhluk lain, kemudian orang-orang menamakannya tengkorak Parakas, yang diambil dari tempat penemuan mereka di gurun Parakas. Dari penggalian ini ditemukan lebih dari 300 tengkorak. Para ahli memperkirakan usia tengkorak-tengkorak ini diperkirakan lebih dari 3.000 tahun. Tentu saja ada orang dengan tengkorak panjang pada beberapa suku kuno di Amerika Selatan dan Afrika, tetapi tidak seperti tengkorak Parakas. Tengkorak mereka sengaja diubah bentuknya dengan cara ditekan. Umumnya bayi yang baru lahir, kepalanya akan dibungkus dengan erat menggunakan sebuah kain agar membentuk sebuah kepala yang memanjang. Proses pengikatan itu berlangsung kurang lebih 6 bulan. Saat kepala tumbuh lebih besar dari sebelumnya, ikatan kemudian diganti sampai kepala memanjang. Sementara gaya rambut dikembangkan lebih lanjut untuk menonjolkan bentuk kepala. Setelah sebagian besar rambut dikepang, sejumlah helai dijalin dengan terampil dengan jerami untuk memberikan bentuk silinder yang diikatkan ke kulit kepala dengan jarum. Hal ini dilakukan terus dalam beberapa tahun sampai mendapat bentuk sesuai keinginan. Namun perubahan fisik ini hanya dapat mengubah bentuk, tetapi tidak dapat mengubah ukuran, berat, dan volume otak tengkorak. Lalu ada yang bertanya, mengapa orang-orang dari suku-suku kuno ini melakukan tradisi seperti itu? Satu-satunya yang dapat dijelaskan adalah mereka mungkin meniru seseorang, misalnya meniru orang yang lebih pintar dari diri mereka sendiri dengan pengetahuannya yang lebih maju, atau apa yang mereka anggap sebagai dewa atau keyakinan. Karena kemajuan mereka, orang-orang suku primitif ini meniru wujud sesuai dengan yang diinginkan. Seiring waktu membentuk tengkorak memanjang pun menjadi kebiasaan unik pada suku-suku kuno. Lantas, apakah orang-orang dengan kepala lonjong adalah makhluk dengan kecerdasan lebih tinggi? Tidak ada yang bisa menyatakan ini dengan pasti. Tetapi dari lukisan dinding Mesir kuno, Nefertiti adalah orang yang memiliki tengkorak lonjong. Kebetulan, Akhenaten suaminya juga orang yang memiliki tengkorak lonjong dan wujudnya jauh lebih kentara. Dari patung batu, lukisan dinding dan catatan tertulis yang ditemukan, kita dapat melihat wajah Akhenaten relatif lonjong, tengkoraknya memanjang ke belakang, anggota tubuhnya ramping, dan perutnya besar. Dadanya juga sedikit feminin, dan memang tidak terlihat seperti orang normal, karena wujudnya yang aneh,
ia pernah dicurigai sebagai alien. Pada tahun 1907, para arkeolog meneliti tengkorak Akhenaten dan menemukan bahwa sang Fir'aun mungkin menderita banyak penyakit. Adapun mengenai keganjilan muka dan anggota tubuhnya, mungkin karena menderita sindrom Marfan, yaitu kelainan bawaan yang memengaruhi jaringan ikat. Selain itu, karakteristiknya yang feminim mungkin karena menderita sindrom Klinefelter, yakni kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan kromosom X tambahan. Namun tak dipungkiri, Akhenaten dan Nefertiti adalah dua sosok orang yang karismatik semasa hidup mereka. Agama Mesir selalu politeistik, mereka menyembah dewa yang tidak sama. Selama pemerintahan mereka, Akhenaten dan Nefertiti ingin menyangkal keberadaan dewa-dewa ini agar rakyat mereka hanya menyembah satu dewa, yaitu dewa matahari Aten. Dari mural-mural ini tampak Akhenaten dan Nefertiti sedang duduk di bawah dewa matahari. Artinya mereka adalah utusan dewa matahari Aten di dunia fana, dan hanya mereka berdua yang bisa menyampaikan karunia dewa. Namun kemudian ada yang menduga bahwa pola bulat pada mural itu mungkin bukan matahari, tetapi kemungkinan adalah UFO, pesawat ruang angkasa, dan dugaan ini kebetulan sesuai dengan teori alien Akhenaten dan Nefertiti serta suku-suku Afrika yang mengagumi bentuk kepala loncong. Tetapi bagaimanapun juga, mereka telah mendobrak konsep agama orang-orang Mesir kuno selama bertahun-tahun, membuat reformasi agama yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hal ini justru memicu banyak penentangan. Kehidupan Nefertiti yang glamor sekilas tampak mengagumkan dan kekuasaan tertinggi, tetapi tidak pernah dapat melahirkan seorang putra untuk mewarisi tahta Fir'aun. Bukan karena dia tidak bisa melahirkan, tetapi karena 6 anak yang dikandungnya semuanya perempuan. Demi kemungkinan garis keturunan kerajaan, Akhenaten terpaksa melahirkan seorang anak laki-laki dengan wanita lain. Namun tak lama kemudian, ibu kandung anak itu tiba-tiba meninggal dan hak asuh pun diwariskan ke Nefertiti. Sampai akhirnya Nefertiti menyerahkan tahta Fir'aun kepada anak tirinya. Namun sayangnya, anak yang diasuhnya ini menjadi Fir'aun paling awal yang meninggal dalam sejarah Mesir. Dia adalah Tutankhamun yang mengenakan topeng emas setelah kematiannya. Untuk diketahui, Tutankhamun adalah Fir'aun dari dinasti ke-18 Mesir pada masa yang disebut Kerajaan Baru Mesir. Nama aslinya Tutankhaten berarti jelmaan hidup Aten, sedangkan Tutankhamun berarti jelmaan hidup Amun. Mengapa Tutankhamun mati muda selalu menjadi misteri hingga kini, tetapi ada kutukan yang perlu disebutkan. Sebelumnya disebutkan bahwa Mesir adalah negara politeistik di masa lalu, tetapi setelah Akhenaten dan Nefertiti mengusulkan monoteisme, selain 2 orang yang dapat berkomunikasi dengan para dewa, para imam pun kehilangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan seluruh imam terhadap mereka berdua. Lalu mereka bersama-sama menyatakan kutukan seperti itu, mengutuk anak-anak Akhenaten tidak hidup sampai usia 18 tahun. Entah apakah itu kebetulan atau kutukan itu benar-benar menjadi kenyataan. Ketika Tutankhamun meninggal, dia bahkan tidak memiliki ahli waris. Dalam sejarah panjang, para wanita yang terlihat sedikit lebih cantik seakan dimahkotai dengan nasib sial pada akhirnya. Begitu juga dengan Nefertiti, tidak terkecuali. Ketika dia memasuki masa puncak di usia sekitar 30 tahun, Nefertiti tiba-tiba hilang dari catatan sejarah secara misterius. Bahkan di lukisan dinding kuil di Tebes, selama ada wajahnya akan dibakar. Hanya di kuil-kuil kuno dan reruntuhan istana masih menyisakan petunjuk tentangnya, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap kenangan tentang kebersamaan Akhenaten dan Nefertiti dimusnahkan secara sistematis setelah Tutankhamun naik tahta pada tahun 1333 sebelum Masehi. Sampai hari ini, hanya benda pemakaman yang terkait dengan Akhenaten yang ditemukan di makam Akhenaten, tetapi tidak ditemukan jejak keberadaan Nefertiti. Para arkeolog telah menyisirnya di seluruh lembah para raja, tetapi tidak menemukan tulang kerangka Nefertiti. Lalu kemana perginya Nefertiti? Hilangnya Nefertiti secara misterius membuat beberapa orang berpikir bahwa Nefertiti mungkin tidak lagi disukai dan dikeluarkan dari keluarga kerajaan oleh Akhenaten. Jadi muminya mungkin tidak dimakamkan di lembah para raja,
tetapi jelas sebagai salah satu utusan yang dapat berkomunikasi dengan Dewa Matahari, Akhenaten tidak akan menceraikan Nefertiti. Selain itu, menurut beberapa arkeolog, bahwa Nefertiti menyakiti banyak orang selama reformasi agama, hingga akhirnya mungkin dikhianati oleh orang-orang dan digulingkan. Jadi tidak mengherankan jika segala sesuatu tentangnya dihancurkan. Tetapi ketika para arkeolog dibingungkan teka-teki ini, mereka menemukan sesosok mumi yang rusak parah di makam lembah para raja nomor 35. Satu sisi wajahnya rusak total, tangan kanan patah, dan belutan kainnya juga robek. Dalam kitab kematian Mesir kuno, itu didefinisikan sebagai kutukan yang sangat kejam. Hancurnya wajah berarti para dewa tidak dapat mengenali siapa orang itu, dan putusnya tangan yang melambangkan kekuasaan berarti hilangnya kekuasaan. Sementara nama almarhumah yang awalnya tertulis di kain pembungkus, sekarang tidak ada tanda-tandanya lagi, sehingga rohnya tidak mengenali raganya sendiri, dan dengan demikian, maka rohnya tidak bisa masuk ke raganya. Si mati akan tersiksa antara hidup dan mati. Di mata orang-orang Mesir kuno, melestarikan raga orang yang meninggal itu jauh lebih penting daripada apapun, karena orang Mesir kuno percaya bahwa manusia terdiri dari raga dan jiwa. Bahkan setelah kematian, seseorang masih membutuhkan tubuh mereka sendiri. Artinya jasad itu bukanlah raga yang tidak berguna. Selama raganya terawat dengan baik, maka dapat terus digunakan dalam wujud reinkarnasi atau terlahir kembali. Hanya orang-orang yang menaruh dendam kesumat baru sanggup merusak mayat seseorang dengan cara keji seperti itu. Saat itu banyak orang mengira itu adalah mumi Nefertiti, karena telinga mayat memiliki lubang telinga ganda yang sama dengan Nefertiti. Tetapi kemudian dari hasil tes DNA, seorang ilmuwan yang mengkhususkan diri pada penelitian Mesir kuno menemukan bahwa mumi wanita itu bukan Nefertiti, tetapi mungkin ibu kandung Tutankhamun. Mungkin ada yang secara keliru mengira bahwa ini adalah mayat Nefertiti, sehingga melakukan pengerusakan sekeji itu. Sampai hari ini kita hanya bisa mengagumi kecantikan Nefertiti, tetapi tidak pernah tahu cerita yang dialami di baliknya. Menurut teman-teman, di mana sebenarnya Nefertiti? Bagaimana ceritanya sampai dia menghilang secara misterius? Mungkinkah dia benar-benar sesosok alien yang oleh orang-orang diduga telah lama kembali ke planet asalnya? Wallahu alam. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.